Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Devintaran Destuti. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang baru aku upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Hari ini kita bakal masak pizza yang simpel banget cara bikinnya, dan ini tuh mudah. Bahan bikin dough pizzanya tuh cuma sederhana banget, dan toppingnya tuh bisa kalian sesuaiin dengan apa yang kalian punya di rumah. Nah, untuk bahan-bahan dan prosesnya tuh bagaimana, langsung aja yuk kita lihat videonya bagaimana. Nah, untuk bahan-bahan yang kita pakai pada pembuatan pizza kali ini, yang pertama adalah tepung terigu. Di sini aku pakai brand Sania sebanyak 600 gram. Kemudian yang kedua aku pakai gula pasir sebanyak 60 gram. Setelah itu aku pakai vernipan yaitu sebanyak 7 gram. Kemudian aku pakai juga baking powder sebanyak 1 sendok teh. Aku juga pakai susu bubuk putih. Ini aku pakai 1 bungkus aja, yaitu brand Fresh and Flag sebanyak 30 gram, atau bisa juga pakai brand lain minimal 30 gram biar nanti rasa pizzanya tuh lebih gurih kayak gitu. Selanjutnya aku pakai 2 butir telur, kemudian 60 gram margarin, ini nanti bakal kita cairkan, dan 1 sendok teh garam. Nah, untuk topping-topping yang aku pakai yaitu yang pertama aku pakai bawang bombay, kemudian sosis sama bakso. Kalian bisa sih terserah mau pakai topping apa yang sesuai dengan hobi kalian atau makanan kesukaan kalian. Jadi di sini aku pakai 2 jenis keju. Yang pertama itu aku pakai Kraft yang cheddar sama Kraft yang melted. Jadi ini nanti aku mix di toppingan pizza. Jadi nanti masih ada keju yang utuh sama keju yang meleleh kayak gitu, guys. Nah, itu tadi adalah bahan-bahan yang kita pakai dalam proses pembuatan pizza. Selanjutnya kita masuk ke proses cara masaknya yuk. Yang pertama itu kita campur adonan kering. Jadi ini kita bakal bikin dough dulu, dough pizzanya. Yang pertama kita masukin tepung terigu kita tadi. Nah, ini kita masukkan langsung aja, kemudian kita tambah dengan gula pasir. Di sini gula pasirnya itu kita campur dengan bubuk vernipan sama baking powder kita tadi. Setelah kita campur, nanti kita campur juga dengan terigunya. Ini kita aduk sampai rata, kemudian kita campur dengan terigunya. Kemudian kita campur hingga homogen dengan tambahan susu bubuk. Ini susu bubuknya 1 bungkus tadi, kita masukin aja sekaligus. Kemudian kita aduk merata. Nah, setelah kayak gini, kiranya udah merata, kita tambahkan 2 butir telur yang udah kita pecah tadi. Kita tambahkan ke adonan kering kita, kemudian kita aduk sampai rata. Sambil kita nunggu adonan kita rata, kita juga siapkan sebanyak 330 ml air dingin. Ini air suhu kulkas aja. Kemudian ini nanti kita pakai buat ngadon. Nah, kenapa kita pakai air dingin? Jadi nanti biar adonan tuh nggak matang saat kita aduk pakai tangan kayak gitu, guys. Jadi ini aku pakainya air dalam keadaan dingin. Nah, ini kita uleni terus sampai dia benar-benar airnya itu bisa bikin adonannya tuh kalis kayak gitu. Kita masukin sedikit-sedikit sampai adonannya benar-benar kalis. Nah, jadi gini, nanti 330 ml air itu kita sesuaiin aja. Kalau memang adonan kalian tuh udah dirasa udah kalis, ya udah nggak usah ditambah. Kalau memang nanti kiranya masih kurang kalis banget, itu bisa ditambah. Tapi di sini perlu kalian tahu bahwasanya nanti saat air ini kita masukin itu adonan kita tuh masih dalam agak lengket kayak gitu. Soalnya kan kita belum masukin margarin. Nah, adonan kita tuh bakal kalis banget itu saat margarin itu kita tambahkan. Nah, margarin itu kita tambahkan serta dengan garam. Kenapa kita tambahkan di proses akhir? Karena nanti garam itu bisa bikin pengembang kita tuh nggak berhasil. Jadi penambahan antara garam dan pengembang itu bisa mungkin berjauhan prosesnya.
Nah, ini kita ulangi terus menerus sampai benar-benar kalis sampai kayak gini. Ini setelah kalis kayak gini udah nggak terlalu lengket, kita bisa wrap adonan dough kita itu dengan plastik wrap atau serbet biasa juga nggak apa-apa. Kemudian kita diamkan selama 4 jam. Nah, setelah 4 jam tuh penampilannya bakal kayak gini. Ini bisa kita bagi-bagi, nanti bisa kita bagi jadi 4 adonan. Tapi ini kita diamkan dulu aja untuk adonannya. Kita bakal bikin saus. Nah, untuk saus, untuk topping yang kita pakai itu bahan-bahannya yang pertama yaitu bubuk oregano. Kemudian ini aku juga pakai saus Del Monte, saus spaghetti kayak gini. Aku pilih yang praktis aja karena di sini udah ada selesanya daging, jadi dia nggak perlu nambah daging lagi. Di sini udah ada tambahannya. Nah, ini cara bikinnya mudah banget, tinggal saus spagettinya tuh kita masukin aja ke mangkuk, kemudian kita tuang seperlunya. Nah, kayak gini. Setelah itu kita tambahkan dengan bubuk oregano. Di sini aku pakai bubuk oreganonya lumayan banyak ya, sekitar setengah sendok makan. Kemudian aku campur rata. Ini ada saus yang kita pakai untuk olesan di lapisan dough-nya tadi. Nah, untuk cara bikin pizzanya itu jangan lupa untuk diolesi dengan margarin dulu. Kita olesi dengan margarin untuk loyang pizzanya. Setelah itu kita ambil adonan dan langsung kita tata atau kita bentuk di atas loyang. Nah, di sini untuk cara bikinnya itu tinggal kita ratakan aja di loyangnya, kemudian kita potong di pinggirnya ini karena nanti aku pengen isi dengan keju ataupun sosis pinggirnya, jadi kita bisa potong-potong kayak gini. Kemudian kita isi dengan isian yang kita mau. Nah, untuk cara menghaluskan ujung pinggirnya itu adalah dengan bantuan sendok bubur kayak gini. Ini yang plastik itu kan tumpul. Nah, kita tekan-tekan aja sedikit, nanti dia bakal melingkar sempurna, lebih cantik kayak gitu. Ini kita oles secara merata. Setelah udah permukaannya cantik, kita tusuk-tusuk dough kita tuh dengan garpu supaya nanti selama proses panggang itu dia udaranya tuh nggak terjerembab di dalamnya kayak gitu guys. Nah, ini setelah kita tusuk-tusuk merata, kemudian kita oles sausnya. Kita oles sausnya sampai merata. Dan nanti tinggal kita hias pakai topping. Nah, ini saus yang udah merata tuh tampilannya kayak gini. Kemudian ini kita masukkan topping-topping yang kita siapkan tadi kayak gini. Kita bikin berulang ya guys, jadi bikin di semua adonannya tadi. Kita juga jangan lupa manaskan oven dulu. Kita oven. Di sini aku pakai oven Tanggring guys. Jadi bagi kalian yang nggak punya oven nanti bisa juga pakai teflon, tapi dengan cara api kecil banget untuk masaknya gitu. Jadi nanti lama masaknya tuh lebih lama. Kalau pakai oven ini kita cukup panggang selama 15 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Ini udah cukup untuk kita pakai. Oke, dan ini adalah hasil dari pizza yang kita bikin tadi. Ini tuh ada dua versi, dimana yang satu tuh ada isinya, pinggirannya, dan yang satu tidak ada isiannya gitu untuk pinggirannya.